teman-teman semua, kembali lagi di kisah Nabi dan Rasul. Oke teman-teman, kemarin Bunda nggak sempat tayang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Tapi kali ini Bunda siap ceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kisah Nabi Sulaiman ini teman-teman ada beberapa hal yang spesial ya, beda dengan nabi-nabi yang lain. Nah, yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, teman-teman sudah tahu kan kalau Nabi Daud adalah seorang raja. Nah, yang kedua, Nabi Sulaiman ini adalah putra yang akan mewarisi kedudukan tahta dari Nabi Daud ini teman-teman. Jadi Nabi Daud itu memiliki beberapa orang anak, tapi yang akan dijadikan naik tahta adalah Nabi Sulaiman ini, karena dinilai oleh Nabi Daud akan kecerdasan ilmunya dan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang mendirikan Baitul Maqdis atau biasa kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Di saat membangun masjid ini, teman-teman, Nabi Sulaiman itu berdoa bahwa yang pertama, Nabi Sulaiman ingin diberikan sama Allah sebuah kerajaan yang berbeda dari semua kerajaan yang dulu pernah ada maupun setelahnya. Jadi kerajaan yang spesial, yang beda dari semuanya. Nah, oleh Allah dikabulkan teman-teman. Jadi waktu Nabi Sulaiman ini naik tahta, beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan pasukan dari bangsa jin dan pasukan dari makhluk hidup seperti hewan bisa berbicara dengan jin dan berbicara dengan hewan. Seperti itu ya teman-teman. Kan sebelum-sebelumnya dari semua kerajaan yang pernah ada di muka bumi ini tidak ada yang bisa seperti itu. Tapi Allah mengkaruniakan Nabi Sulaiman dapat berkomunikasi dan memimpin bala tentara dari bangsa jin dan dari hewan-hewan juga. Nah, kemudian Nabi Sulaiman pun juga berdoa ketika mendirikan Baitul Maqdis ini teman-teman, bahwa siapa saja orang yang memiliki niat datang ke Baitul Maqdis dengan niatan ingin sholat di sana, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut seperti lahir kembali, teman-teman. Itu ceritanya. Sekarang nasabnya sudah tahu dan keistimewaannya sudah tahu kan? Kita lanjut ke kisahnya Nabi Sulaiman ketika beliau menjadi raja. Nah, waktu beliau menjadi raja, beliau kan memimpin bangsa jin, bangsa hewan-hewan. Nah, ketika mereka sedang dalam perjalanan, di jalan itu ada burung hut-hut yang nggak hadir. Nah, waktu di absen nih ceritanya sama Nabi Sulaiman, loh mana ini burung hut kok tidak ada, kok tidak hadir dalam pasukan ini. Wah, dia terlambat. Sesungguhnya kalau memang burung hut-hut ini tidak punya uzur datang terlambat, maka aku akan menghukum dia dengan mencabuti bulu-bulunya. Wah, bahaya ya teman-teman hukumannya untuk seekor burung hut-hut kecil. Tapi tahu nggak teman-teman burung hut-hut ini kemana? Sebenarnya burung hut-hut ini tahu resikonya kalau dia akan dihukum oleh Nabi Sulaiman jika terlambat. Nah, burung hut-hut lebih memilih untuk terlambat teman-teman. Tapi sebenarnya burung hut-hut ini punya alasan yang kuat loh. Alasannya adalah burung hut-hut ini ketika dalam perjalanan itu melihat di negeri Sabah yang jaraknya dari Palestina ini teman-teman itu sekitar 2000 kilo. Nah, dia melihat bahwa di negeri Sabah itu ada sebuah kerajaan yang megah sekali dengan singgasana yang berkilauan dan dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Tapi
Sayangnya Ratu Bilqis ini menyembah berhala, yaitu menyembah matahari. Jadi menyembahnya waktu terbit dan waktu terbenam. Nah, melihat ada kesyirikan seperti itu, Hudhud yang mengetahui ada kesyirikan seperti itu, teman-teman, lebih rela untuk datang terlambat, tapi dia membawa informasi yang penting untuk Nabi Sulaiman. Akhirnya ketika sampai, burung Hudhud pun langsung memberikan informasi itu kepada Nabi Sulaiman. Wahai Paduka, sebenarnya aku mempunyai informasi yang engkau tidak tahu. Sebutkan, wahai burung Hudhud. Nabi Sulaiman sudah tegang nih, mau mencabut bulu-bulunya karena kamu datang terlambat. Ternyata informasi pentingnya itu adalah di sana, di negeri Sabah, ada seorang ratu yang memimpin kerajaan, tapi mereka itu menyembah berhala, yaitu matahari. Nah, mendengar hal itu, akhirnya Nabi Sulaiman gak jadi marah. Aku mengampuni dosa-dosamu, burung Hudhud. Kamu membawa informasi yang penting untuk aku sebagai nabi, karena aku wajib untuk berdakwah ke sana. Nah, setelah itu akhirnya sama Nabi Sulaiman diutuslah burung Hudhud untuk pergi ke negeri Sabah sekali lagi dengan membawa surat. Nah, suratnya ini dilemparkan oleh burung Hudhud ke kamarnya Ratu Bilqis ini. Nah, otomatis Ratu Bilqis kan kaget ya, loh, siapa ini yang bisa memasukkan surat ke kamarku, padahal pengawalku ada banyak. Nggak tahunya itu sebenarnya burung ya yang ngirim. Nah, setelah dibaca, isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Aku adalah Sulaiman dari negeri di Palestina, dan kau adalah Ratu Bilqis yang menyembah berhala. Jadi masuklah Islam dan bertakwa kepada Allah, seperti itu. Nah, Ratu Bilqis yang menerima surat itu akhirnya berembuk, berdiskusi sama para panglima-panglimanya. Ini gimana nih, aku dapat surat ini. Nah, suratnya ini dari Nabi Sulaiman. Sebenarnya Ratu Bilqis itu sudah mengenal nama Nabi Sulaiman dan mengenal agama Islam juga, mengenal orang-orang Arab juga, karena kan memang dari turun-temurun itu para nabi sudah terkenal namanya di beberapa kerajaan, beberapa negeri, seperti itu. Jadi sebenarnya Ratu Bilqis ini sudah tahu ya teman-teman, bahwa yang diminta dari Nabi Sulaiman adalah masuk agama Islam, bukan tentang harta kekayaan dari kerajaannya. Kemudian tapi Ratu Bilqis juga nggak mau serta-merta ini beneran agama atau hanya tipu daya saja. Jadi kita coba yuk, kita pancing dengan kita ngasih hadiah ke Nabi Sulaiman. Kalau misalkan diterima hadiahnya, berarti dia hanya tipu-tipu saja, berkedok agama padahal ingin menguasai kerajaan. Tapi kalau misalkan Nabi Sulaiman ini menolak hadiah, berarti dia sungguh-sungguh ingin mengajak rakyatnya Ratu Bilqis ini untuk masuk ke dalam Islam. Seperti itu ya teman-teman. Akhirnya setelah dikirim hadiah emas permata berkilauan ke kerajaannya Nabi Sulaiman, tentu saja Nabi Sulaiman menolak. Sesungguhnya aku tidak membutuhkan semua hadiah-hadiah ini. Aku hanya mau kau datang ke sini dan berserah diri masuk ke dalam agama Islam. Seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman juga mengutus utusannya Ratu Bilqis yang membawa hadiah ini untuk kembali sambil membawa pesan. Pesannya, aku menguasai bangsa jin sebagai pasukanku atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kau ingin membuktikannya, maka datanglah kemari, berserah diri menjadi agama Islam, dan kau akan melihat bahwa singgasanamu itu akan kubawa. Seperti itu ya kurang lebihnya teman-teman. Kemudian setelah utusannya Ratu Bilqis ini kembali, kemudian Ratu Bilqis pun ternyata ditolak. Akhirnya daripada terjadi peperangan,
lebih baik kan Ratu Bilqis yang ke sana, karena memang tujuannya memang bukan harta ya teman-teman, tapi memang masuk agama ini. Nah, Ratu Bilqis kan ingin membuktikan perkataannya Nabi Sulaiman. Ternyata ketika Ratu Bilqis ini mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman, ya ada sesosok jin ifrit ini, yang namanya jin ifrit ini, yang bersedia untuk memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ke istananya Nabi Sulaiman, karena untuk membuktikan pesan dari Nabi Sulaiman itu kan teman-teman. Jadi Nabi Sulaiman itu request, ayo dari kalian bangsa jin siapa yang bisa untuk memindahkan singgasananya. Ternyata jin ifrit ini mau memindahkan. Saya sanggup Nabi Sulaiman, saya bisa kamu percaya. Oke, dalam sekejap mata jin ifrit memindahkan singgasananya itu. Nah, kemudian Nabi Sulaiman ini juga request sama jin ifrit, request agak dirubah sedikit-sedikit biar dia bisa berpikir apakah ini benar-benar singgasananya atau bukan. Kita cek kecerdasan dari Ratu Bilqis ini. Kemudian ketika Ratu Bilqisnya datang, dia kaget kan melihat ada singgasana yang mirip dengan singgasana miliknya. Tuh, ini kok ada yang seperti ini? Kemudian ditanyalah oleh Nabi Sulaiman, apakah ini singgasanamu? Kemudian Ratu Bilqis menjawab, seperti singgasanaku. Nah, dari sini akhirnya Nabi Sulaiman tahu kalau Ratu Bilqis ini adalah ratu yang cerdas teman-teman. Dia tidak asal berbicara. Seperti itu akhirnya. Kemudian diundanglah Ratu Bilqis ini ke istananya Nabi Sulaiman yang megah, di mana di dalam istananya itu semua terbuat dari kaca, dan di lantai kacanya ini bawahnya adalah sungai. Nah, lantai kaca ini teman-teman itu nggak ada sambungannya, jadi kaca aja semua. Jadi airnya itu nggak kelihatan kalau ditutup dengan kaca, karena kaca ini tidak ada sambungannya sama sekali, los saja. Nah, karena Ratu Bilqis itu terpesona, wah ada sungai di dalam istananya. Akhirnya Ratu Bilqis ini ingin melewati sungai itu dan mengangkat pakaiannya sedikit, diangkat untuk supaya nggak basah. Ternyata dia kaget, tuh ternyata ini bukan air, terus ini apa? Akhirnya Nabi Sulaiman pun jawab, ini adalah kaca yang menutupi air sungai. Air sungai ini berada di bawah kacanya. Nah, Ratu Bilqis kaget dan terkagum-kagum pastinya teman-teman. Kemudian dari situlah Ratu Bilqis sadar bahwa apa yang dia dapati itu semua adalah dari karunia-Nya Allah, dan yang dilihat ini itu adalah karunia-Nya Allah juga. Istana yang sangat megah yang terbuat dari kaca, dan di bawahnya ada air mengalir. Kan nggak bisa dibuat kalau bukan ciptaannya Allah sendiri ya teman-teman, seperti itu. Itu ceritanya. Akhirnya dengan begitu Ratu Bilqis ini bersedia masuk ke dalam Islam dan bertakwa, dan dibimbing oleh Nabi Sulaiman untuk bertakwa. Begitu ceritanya teman-teman. Sederhana kan? Tapi kita bisa mengambil hikmah bahwa kalau melihat kekayaan segala sesuatu yang berkilauan itu tidak serta-merta milik kita ya teman-teman, semua itu dari karunia-Nya Allah. Nah, kali ini videonya sampai di sini dulu. Besok kita ketemu lagi dengan kisah Nabi selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.